Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaskia Fitriandoni dari kelas 1A dengan nomor BP 2413030 dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan video remedial mata kuliah biokimia yang diampu oleh Bapak Eko Supriyadi SPDMT dengan materi yaitu sintesis protein. Di PPT yang sudah saya buat ini, saya akan menjelaskan tentang sintesis protein tersebut, di mana saya akan menjelaskan beberapa poin-poin pentingnya. Di antaranya yaitu pertama pengertian dari sintesis protein, yang kedua yaitu fungsi protein, yang ketiga struktur protein, yang keempat denaturasi protein, yang kelima metabolisme protein, yang keenam siklus nitrogennya, selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketujuh kesimpulan dari protein. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian. Dari pengertiannya sendiri yaitu protein adalah molekul organik kompleks penyusun sel hidup tersusun dari asam amino. Biasanya disebut building block of life karena paling penting untuk struktur, fungsi, dan regulasi tubuh kita. Selanjutnya untuk fungsi protein terdapat 5 fungsi dari protein tersebut. Yang pertama yaitu enzim atau katalis biologis. Protein berperan sebagai enzim yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh kita tanpa ikut habis atau tanpa ikut serta gitu. Contohnya amilase, itu untuk memecah pati menjadi gula yang kita konsumsi. Selanjutnya contohnya yaitu pepsin, yaitu memecah protein di bagian lambung. Fungsi selanjutnya yaitu struktur. Protein menyusun bagian penting tubuh sehingga memberi bentuk dan kekuatan pada tubuh. Contohnya kolagen. Kolagen ini membentuk jaringan ikat, tulang, terus kulit. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi struktur yaitu keratin, yaitu untuk menyusun rambut, kuku, dan kulit. Fungsi selanjutnya yaitu transportasi. Transportasi ini yaitu untuk membantu mengangkut molekul dalam tubuh kita. Contohnya hemoglobin untuk mengikat oksigen dalam darah. Terus transferin mengangkut zat besi. Fungsi selanjutnya yaitu pertahanan tubuh. Protein membentuk antibodi yang melindungi tubuh dari berbagai bahaya seperti bakteri, virus, dan zat asing. Tanpa protein, sistem imun akan melemah atau turun. Fungsi selanjutnya yaitu sumber energi alternatif. Jika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi, maka protein dapat dipecah menjadi energi melalui proses metabolisme, walau bukan fungsi utamanya. Karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita tidak mencukupi, jadi protein bisa membantu untuk memecah energi melalui metabolisme. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur. Struktur protein terbagi menjadi 4 tingkat struktur, yaitu yang pertama struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer itu di mana urutan linear asam amino terikat dengan ikatan peptida. Ibaratkannya yaitu huruf-huruf yang menyusun kata-kata. Selanjutnya struktur sekunder. Struktur sekunder ini terbentuk karena adanya ikatan hidrogen antara gugus dalam rantai asam amino. Biasanya bentuk umumnya kayak atom helix atau spiral. Spiral itu yang berbentuk pegas yang membentuk pegas. Nah, selanjutnya ada beta sheet yang membentuk lipatan atau lembaran-lembaran lipatan. Contohnya seperti fibroin sutra itu pada beta sheet atau keratin pada alpha helix. Selanjutnya struktur tersier. Pada struktur tersier terbentuk 3 dimensi dari satu rantai polipeptida karena adanya ikan hidrofobik, terus ionik, dan disulfida. Untuk menentukan fungsi spesifik protein, misalnya kayak enzim. Selanjutnya ada struktur kuarter. Untuk struktur kuarter ini yaitu gabungan dari beberapa polipeptida yang berinteraksi menjadi satu unit fungsional. Contohnya si hemoglobin terdiri dari 4 subunit protein. Jadi fungsi protein sama dengan
dengan struktur itu berhubungan langsung. Karena semakin kompleks strukturnya, maka semakin spesifik pula fungsinya. Nah, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang denaturasi protein. Denaturasi protein ini merupakan perubahan struktur akibat panas, pH ekstrim, logam berat, seperti atau contoh-contoh lainnya. Nah, itu tuh menyebabkan hilangnya fungsi dari protein tersebut. Contohnya putih telur yang terlalu matang jika direbus terlalu matang, jadi akan menghilangkan manfaat atau fungsi dari putih telur tersebut. Nah, selanjutnya yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein ini biasanya terdapat pada pencernaan, yaitu di mana protein akan menjadi asam amino yang direaksikan oleh enzim atau direaksikan oleh enzim atau dibantu oleh enzim. Nah, yang selanjutnya adalah absorpsi, yaitu asam amino tersebut diserap oleh usus halus. Terus seperti metabolisme, anabolisme, sintesis protein atau katabolisme pada energi. Selanjutnya yaitu siklus nitrogen. Biasanya siklus nitrogen ini yaitu dari asam amino ke deaminasi ke amonia, lalu akan diubah jadi urea di hati dan diekskresikan melalui urin. Jadi dari penjelasan saya di atas, kesimpulannya yaitu dapat saya tarik kesimpulan yang sangat singkat, yaitu protein adalah biomolekul esensial yang menyusun, mengatur, dan menjaga fungsi setiap unit-unit dalam tubuh pada kehidupan. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.